Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi ja'ala al-mauta baban li'abdihi al-mu'min ila jannatillahi an-na'im. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa maulana Muhammad al-qail fi hadithihi wa kafa bil mauti wa'iza wa kafa bil mauti wa'iza wa kafa bil mauti wa'iza. Sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa hal yang saya garis bawahi di malam yang mubarak ini. Pertama, dalam hidup kita ada namanya ketentuan, ada namanya ketetapan. Ketentuan inilah proses yang kita alami, bahwa kita dari tiada menjadi ada, kemudian masuk ke alam rahim, masuk ke alam dunia. Di dunia ini Allah sudah tentukan, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi was thamarat wa basyirus sabirin. Dalam ketentuan ini, disinilah kita dilihat sejauh mana hamba di hadapan Allah. Makanya Allah selalu mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai hamba yang beriman, perhatikan dirimu dengan Allah. Nah, ini. Jadi dalam hidup ini, dalam menjalani ketentuan dan ketetapan Allah, yang harus kita urus, perhatikan bagaimana kita dengan Allah. Ibaratnya lingkaran obat nyamuk, jangan dulu memperhatikan yang jauh, tapi lingkaran diri dulu. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum, kata Allah. Jikalau diri kita ini sudah dalam hidayah, jangan khawatir, tidak ada yang bisa memudarati. Nah, dalam ketentuan ini, untuk menjalaninya kita beda-beda semuanya. Siliwatus sidafir ya sengi padisenen, siliwatus sidafir sengi pakuleng. Dan apapun yang kita lakukan dalam menghadapi ketentuan dan ketetapan ini, itu nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Olehnya Allah di ayat yang lain mengatakan, jikalau engkau sudah diterpa oleh kematian, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, menghadap nanti kepada Allah, kamu akan dikasih tahu apa yang kamu lakukan di dunia. Itu artinya dalam menjalani ketentuan dan ketetapan inilah nanti ditanya oleh Allah dan kepikir. Tapi namanya manusia biasa, al-insanu mahallul khata'i wa nisyan. Nondragi atas salah, nondragi atas kelupaan. Tapi satu wasiat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah mati kecuali dalam kondisi Islam. Jangan mati melainkan iman ada di dalam hati.
Usahakan mati akhir ucapan kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa? Karena kalimat tauhid ini tajubbu ma qabla, menghapus apa yang telah lalu. Olehnya itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, artinya pembicaraan kita pertama ini yang perlu dulu dimaknai ketentuan dan ketetapan. Allah sudah tetapkan kita akan mati, apapun bentuknya, semuanya sudah tidak bisa diubah-ubah. Kita di dunia akan mengalami namanya mati, cuma permasalahannya ada yang dikasih kesempatan umur yang panjang, ada yang tidak. Itu sudah ketetapan. Cuma prosesnya menuju kematian ini, itulah ketentuan. Disinilah kita perlihatkan bagaimana cara kita menghadapi ketentuan yang Allah berikan. Dan ketentuan ini bisa kita hadapi dengan ikhtiar, usaha. Bagaimana menghadapi hidup, artinya kita diikat dengan asbab musabbab, meluhuki mandrehi. Golongan dalam juga kimak karis, itu sudah ketentuan sunnatullah di alam ini. Nah, dalam menjalani ketentuan ini beda-beda pada filangnya, beda-beda pangkulengnya, beda-beda tepat. Inilah nantinya yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi manusia biasa, nonreata salangata kalupang, makanya pasamalabina Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau lewat di sebuah pekuburan atau pergi ke pekuburan, beresalan, biasanya beresalan yang lo doangi selamat. Itu artinya mereka saudara kita seiman dan seislam mengalami proses di sana memuarai selamat. Dan luar biasa ini agama. Assalamu itu tanya ada bawang. Marilah ya kupa betuangan sesuai dengan kesastraan Arab memuarai assalamu kengi manenungan lahir dan batin lari idi. Nah kali segi agama ya ahlul kubur kusuna malabin nabi ta napaguro kinabita na tomate je emage siyo bisi ya ahlul kubur. Itu artinya mereka hidup juga di sana. Jadi mati itu bukan berarti mati dek nagaga deh, tetap ada hubungan. Jadi ini rupa tahu beda mati no lokolo. Kalau mati purani tugas tidak diproses disiksakan di sana, tidak ada hubungannya. Ini mati tauki tanya lokolo. Amate ngeta ini lete kampung meneruskan perjalanan. Olehnya itu hal yang kedua yang saya garis bawahi, lo dipaham hakikatnya mati ini. Nah, karena tadi dalam menjalani ketentuan ini prosesnya beda-beda kita. Di sini menjadi masalah. Tapi engkayakna Allah Ta'ala alaikum anfusakum. Perhatikan ya lihat. Itu artinya sejauh mana kita dengan Allah dalam segala hal. Maraga ro'iya makutu kak kejo ke masjid hari kena deh. Magiru makutu artinya mempelajari jiwa yang kita miliki.
agar dalam menjalani ketentuan ini, proses alam ini, proses sunnatullah ini, asbab musabab, betul-betul dalam hidayah yang kami pamasinakum Allah Ta'ala yakun kami insyaallah aman. Kalau tidak ada itu yang menjadi masalah. Namun meraga cana teko digapa masih laboi. Nah ini. Namun meraga mega na dosa na rekon kami pamasih jangan awat. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, itu kata Allah. Yakun kami hidayah pamasih. Tidak ada masalah. Makanya madari dalam sejarah cerita ega pada sana, tapi tepan boleh masih mempertahankan detik-detik itu tepareu bisa seru kan? Makanya yang harus kita cari sebenarnya masih hidayah. Tapi ingat itu wadingi itakaburu ki amalai. Nah sabar pernah terjadi sama Nabi Sallam, ada sahabi masya Allah ahli jihad, pokoknya kalau jihad luar biasa terkenal, tapi makan Nabi tak lisan neraka. Para sahabi heran kira-kira apa penyebabnya. Ternyata di akhir hidupnya boleh lenyap hidayah. Sempat luka, tidak tahan lukanya, bunuh diri. Padahal kulih kiri inilah. Itu artinya sudah ketetapan dari Allah mati seperti itu. Ini yang kita takutkan. Makanya selama keluar masuk nafas sebenarnya ya terlihat ibu ada pengikat kasih amasika. Itu dua kata saja. Ada pengikat kasih amasika. Ini yang selalu kita minta. Itu orang parangi anu capu-capu so gigi dega aga famasi labet kasiasi gigi ku informasi itu luar biasa. Tapi kalau bisa kaya dan kemudian famasi itu artinya menikmati dunia sebelum menikmati akhir. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi hal yang kedua yang saya garis bawahi, apa hakikat mati. Nah, kadang pandita hakikat mati untuk orang yang beriman adalah kematian ini pintu untuk memasuki surga Allah. Jadi, iro pesan na pong latala aja talupay aja lalu na angka mati sangadina materia salengi na mati matapay na mati. Ini berarti pacapurang lo dijaga. Tapi merajik ijaga pacapurangnya nareko sebelum naki bajai-bajai merajik. Nasabah ya kudik nakai biasangi ale masahada terpelongi masahada pelongi mati. Itu artinya tidak kenal langsung mau kenal. Makanya terjadi di Bombana. Saya dengar langsung di awal 2009 saya datang di sini. Ini kisah nyata. Keluarganya bercerita, Pak Ustaz, ada keluarga ya sudah sakratul maut, dinasihati syahadat. Apa jawabannya? Syahadat. Itu artinya sebelumnya tidak ada perkenalan. Nah, itu artinya sudah buta. Bagaimana bisa melihat di akhir nafasnya? Nah, kebiasaannya dari awal sudah buta. Deigaga famasi. Mati keluargana asyhadu. Itu artinya ifat biringan nih. Kalau terbiasa nang kifa masih cica mi paling kalingi asyhadu langsung lari. Tapi ifudangi asyhadu
agan apa balik asyhadu lepatut. Inilah yang kita takutkan. Sudah ketentuan bahwa kita harus belajar. Lo yasigulai. Makanya di sini ayat ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Jadi jangan dulu perhatikan hartanya, jangan dulu perhatikan yang lain. Dirinya ini, saya bangun bagaimana saya dengan Allah. Jangan dulu langsung kalkulator. Tapalini reke. Itai aleta iya ganta pega ka lori purnatala. Moto ka maringanan atau moto tak lupa. Ini penting. Kenapa? Nasabah iyewe asalat taliba kabarui. Itu artinya hamba yang hakiki, yang bersyukur kepada Tuhannya, yang selalu memperbaharui dirinya dengan Allah. Reso tembangin ni nalete pamasena pong Allah Ta'ala. Tali na baje-baje minto. Gangkan na boleh pamasin. Ini artinya sitongan na dek gagamis sangi pong Allah Ta'ala sangin pong Allah Ta'ala, tapi ya pitangi kareso na boleh toni pamasin. Ang karyasan otomatis. Makanya orang yang meninggal dunia nahulewi amalakna, amal yang menjemput maduh-duhangi rupa tawi kuro. Kadangkala sebelum meninggal engkau mana nih fasyare boleh, bahkan engkau Nabi SAW beda-beda kita. Kenapa? Itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan. Makanya riwayat firman hakikatnya amat tinggi pintu menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka yang beriman. Permasalahannya saja prosesnya. Asal mati seleni, tinggal proses tiap orang. Angka malomo prosesna, angka masusah prosesna. Itu artinya tomak depungan bangkue dek lesangadina pak doangan untuk tolota. Mudah-mudahan keluarga yang barusan pulang ke rahmatullah dampengi dosa-dosa dan nasiri Allah Ta'ala, diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasabah ini main degaga suku, banyak kekurangan, banyak kehilapan. Inilah yang menghambat proses, dan kita menginginkan proses yang cepat. Olehnya itu tugas tak ini keluarga sana, keluarga si kampung, karena salah mendoakan mereka yang sudah pulang ke rahmatullah. Bahkan sudah malabina Nabi tak ya kulala ke buru ya lo doanya sih. Ada hubungan darah atau tidak, doakan. Makanya sitongan na ini selenge laksana keluarga besar. Dewa dingi si pako sitongan si setok jari gana de ada hubungan keluarga tu de. Makanya haram siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah haram dibunuh, haram diganggu, pokoknya. Kenapa? Al muslim lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Ini selenge si balifari mali si barape raba si kota kali pasi pakenga saling menguatkan. Inilah yang kita lakukan. Ada hubungan keluarga atau tidak? Ya kurewi pamasian Allah di pengelatala kana salata. Pokoknya jangan mengatakan bukan keluarga aku. Itu adalah saudara kita seiman dan Islam. Elo doang. Memuare matu ini megatome lo doang iki. Kenapa? Siapapun di antara kita butuh pembersihan. Olehnya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha Suci, tidak menerima kecuali yang suci.
Itu artinya ya ku angka rotak mece rewat mengololori pengelola ta'ala, tunggu dulu. Itu yang menghalangi di proses. Makanya ke seremoni ya, ada proses ya, tidak sempat masuk neraka jahanam karena masih banyak kebaikannya, perhitungan. Tapi ada juga di proses ternyata sempat dulu dicuci di neraka jahanam walaupun muslim. Kenapa? Pembersihan. Nah cece pengolah ta'ala nariku iyar atana na puji angke mangolo marotai pepacingi dibersihkan dengan neraka jahanam kalau di kemudian hari. Olehnya itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kumpul seperti ini tiada lain doa untuk almarhum memuarai dia dan pergi dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena salata yang pulang duluan mudah-mudahan juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati, kemudian mendapatkan minuman dari telaga baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pertama tadi kita garis bawahi bagaimana memahami ketentuan dan ketetapan. Kemudian sekarang ini bahwa mati itu adalah pintu menuju surga Allah. Jadi asal salamina mati jangan khawatir. Cuma yang kita pikirkan prosesnya. Nah sebab ini matu pura proses Nah sebab tu mobil ini itu selalu melodoan. Memaring ke generasi melodoan. Ini saja prosesnya. Assalamualaikum tilalan agama pun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketiga yang saya garis bawahi, ada tadi la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu dalam hidayah, tidak ada yang memudarati. Inilah sebenarnya kondisi kita Indonesia ini, ujian, adanya COVID, adanya membesar-besarkan hal yang sifatnya gigitan nyamuk, kita besar-besarkan, akhirnya lebih besar daripada gajah. Nah, kita korban pemikiran, akhirnya dihantui, akhirnya dibodoh-bodohi. Olehnya itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang saya garis bawah terakhir, bagaimana kita selalu tanya diri, apakah saya dalam hidayah atau tidak. Ia fegoi maka koe na purumo ga pungla tala yare kana dia. Ia melo dijaga terus. Jadi dalam proses ini tingkat-tingkatan. Ada orang itu saja na jaga. Ia fegoi na cici ga pungla tala, kuna cici jangan lakukan. Ada juga orang ia na jagai asih sumpungan na atana puan. Mapat tu yare kena dia, magalok miga yare kena dia. Intinya masing-masing di antara kita alaikum anfusakum. Perhatikan diri kita. Kalau sudah ada hidayah, bagaimana istiqamah di hidayah ini? Kalau sudah istiqamah, bagaimana mengalami kesempurnaan dalam hidayah? Beda-beda, beda pelajaran, beda pemahaman. Tapi mudah-mudahan masuk dalam lingkaran hidayah. Iya nih situngannya isapa mana lalu pacapuran nafas. Kalau ada ini insya Allah semuanya Allah mudahkan. Saya kira itu saja 3 hal yang saya garis bawahi. Jamaah mudah-mudahan bisa mengingatnya dan bisa mengelolanya. Jadi pertama tadi ketentuan dan ketetapan lo dipahami ya. Kemudian hakikat mati itu sudah ketentuan bahwa kita akan mati semua. Tapi dalam ketentuan proses menuju mati ini yang harus kita jaga. Nah, bagaimana cara menjaganya? Di poin terakhir.
Mari kita perhatikan diri kita, jiwa kita bagaimana dengan Allah. Nah ini matika-tika kan beda pelapiran, beda pelisanya. Tapi yakun kaniye si mata ijage ale as-sawani lama kelamaan berkekalan dalam hidayah. Yakun mapuji mitoni pengala taala loriatana alena napaki. Nah ini mungkin awalnya ya ini lo makariso. Tapi yakun katoni pamasin insyaallah. Dan inilah sebenarnya memuat pada saya doang lagi memuat nama simanang ipung Allah Ta'ala bisa berkekalan dalam hidayah, bisa sempurna dalam hidayah. Jadi yaku ipa bahasa ilmu perjalanan ini sengaja guru-guru tak pendapat ditata insanul kamil. Bagaimana bisa mencapai manusia sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia harus sampai pada tudangi memuari nafsi mana ni Allah Ta'ala. Mari kita doakan almarhum dan orang-orang yang meninggal lebih duluan daripada kita semuanya, baik wanita maupun laki-laki. Kita doakan mereka saudara seiman dan seislam, terutama yang menjadi penyebab sehingga kita kumpul di tempat ini. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma صل وسلم وبارك وكرم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب الجسد سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإحسانه. اللهم يا من جعلت الصلاة على النبي من القربات نتقرب إليك بكل صلاة صليت عليه من أول النشأة إلى ما لا نهاية من الكمالات. اللهم إنا نسألك بحرمة اسمك الأعظم وبحرمة نبيك المكرم وبحرمة أسمائك الحسنى وبحرمة القرآن وبحرمة من أنزل عليه القرآن وبحرمة الأنبياء والرسل عليهم السلام وبحرمة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وبحرمة التابعين وبحرمة التابعين وبحرمة أوليائك الصالحين اغفر لنا وللمرحوم ولجميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات واغفر لنا وارحمنا وتجاوز عن سيئاتنا واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظنا بحفظك يا خير الحافظين يا الله وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين واجعلنا من المتوكلين عليك في جميع الأحوال يا ربنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi